Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya niat-niat solih hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian hendak menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, hendak menyebut satu persatu nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, niscaya kalian tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya, untuk menyebutnya. Maka kewajiban kita terhadap nikmat-nikmat tersebut adalah bersyukur. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang luar biasa. Alhamdulillah, malam ini kita memasuki tanggal 21 Sya'ban. Artinya Ramadan sudah di depan mata. Oleh karena itu kaum muslimin, barang siapa yang bersemangat untuk menyambut datangnya bulan Ramadan, maka Allah akan berikan keistimewaan ketika Ramadan telah tiba nanti. Allah akan mudahkan kita untuk dapat menjalankan kewajiban-kewajiban kita selama di bulan Ramadan. Maka barang siapa yang tidak peduli, cuek akan kehadiran bulan Ramadan, maka dapat dipastikan ketika Ramadan tiba, dia pun tidak akan semangat. Dia akan lemah untuk menjalankan berbagai macam ketaatan selama di bulan Ramadan. Salawat teriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, malam ini pertemuan terakhir atau masih ada lagi? Satu kali lagi. Nah, karena masih ada satu pertemuan, kita akan bagi dua session. Session pertama kita akan sampaikan muqaddimah sejarah tentang kewajiban puasa Ramadan.
Pertemuan yang kedua kita sampaikan hukum atau fikih-fikih berkaitan dengan bulan Ramadan sebagai bentuk semangat kita menyambut datangnya bulan Ramadan. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita berbicara tentang kewajiban puasa, rukun Islam yang keempat ini, alhamdulillah sudah dimaklumi bersama, setiap tahun pasti akan disampaikan keutamaan Ramadan, keutamaan puasa. Namun tidak ada salahnya apabila kita pada kesempatan yang berbahagia ini akan menyegarkan kembali ingatan kita tentang Ramadan agar kita semakin termotivasi. Kaum muslimin yang berbahagia, suatu hari ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aidhni wa aujiz." Ya Rasulullah, nasihati aku dengan nasihat yang ringkas. Wa fi riwayatin alimni wa aujiz. Ajari aku dengan ringkas. Sahabat ini meminta supaya diajari, dinasihati dengan ringkas. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepadanya, "Idza qumta ila sholati," apabila engkau berdiri hendak sholat, maka sholatlah fasolli ka sholati muwaddi'. Sholatlah engkau seperti sholatnya orang yang hendak berpisah selamanya dengan sholat itu. Sholatlah engkau seperti sholatnya orang yang hendak pergi selamanya, atau seperti sholatnya orang yang seakan-akan ini sholat terakhir. Maka kaum muslimin, nasihat yang indah ini apabila kita mampu menghadirkan dalam diri kita nasihat Nabi ini, maka tentu orang yang menjalankan ibadah sholat itu dia akan bersungguh-sungguh. Ketika ruku dia akan serius dan optimal, maksimal dalam rukuknya. Kenapa? Ini rukuk terakhir. Mantun niki mboten rukuk malih. Ketika sujud juga demikian. Begitu terus dia akan berusaha menyempurnakan rukun sunnah kewajiban sholatnya tersebut. Kita asumsikan Ramadan yang sebentar lagi hadir ini, kita asumsikan seperti itu. Kita hadirkan dalam diri kita, ini Ramadan terakhir. Mantun niki jenengan boten bakal kepanggih kalian Ramadan malih alias wafat. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apabila kita mampu menghadirkan yang demikian itu, bahwasanya ini Ramadan terakhir, maka dapat dipastikan kita lebih bersungguh-sungguh, lebih optimal, lebih semangat menjalankan ibadah puasa, menjalankan qiyamul lail seperti sholat tarawih, membaca Al-Quran, bersedekah, dan amal-amal soleh lainnya selama di bulan Ramadan. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bulan Ramadan sering kita sampaikan setiap kajian Ramadan, karena memang bulan itu memiliki keistimewaan, bulan itu memiliki kemuliaan, bulan itu beda dengan yang lainnya, spesial. Ini hadiah dari Allah Ar-Rahman Ar-Rahim kepada kita hamba-hambanya. Kaum muslimin yang berbahagia, lantas apa saja
keutamaan bulan Ramadan. Sebagaimana kita ketahui, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, mereka itu 6 bulan sudah berdoa supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan. Setengah tahun mereka berdoa, ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan dan antarkan Ramadan kepada kami. Itu doa mereka 6 bulan. Insya Allah. Tapi bagi kita belum terlambat, masih ada sekitar 9 harian lah, masih bisa berdoa kita. Seandainya kemarin-kemarin lupa nggak berdoa. Ini menunjukkan bahwasannya bulan itu istimewa. Bulan itu istimewa. Apa keutamaan bulan Ramadan yang kita harapkan kehadirannya? Tadi saya masuk masjid ini, wah, saya lihat beda cahayanya masjid ini, lebih terang. Kipasnya saya kira baru tadi, baru ini. Saya perhatikan, tapi kok, wah ternyata Masya Allah ya, lumayan ya. Yang penting masih manfaat ini, Masya Allah. Semoga diterima yang membeli kipas daul ini, wakafnya ya, Masya Allah. Nah, maka monggo, yang kurang dari masjid ini apa? Silakan, ini kesempatan. Mumpung kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan nanti yang kurang datang ke Pak Takmir. Pak Takmir apa sing kurang? Tak genepi kayak gitu aja nanti, Masya Allah. Nah, yang pertama, keutamaan bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan berkah. Ramadan adalah bulan berkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, riwayat An-Nasa'i nomor 2106, Atakum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Jadi ketika tiba Ramadan, Nabi itu mengumumkan, menyampaikan kabar gembira, bisyarah kepada kaum muslimin. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Minimal kita meriahkan dengan membersihkan tempat ibadah kita, dicat ya, kemudian kasih tulisan banner di depan misalnya, supaya umat ngerti ini Ramadan hari ini, bulan berkah, syahrul mubarak, bulan yang dipenuh berkah. Keberkahan itu artinya kebaikan yang banyak dan menetap. Kebaikan yang banyak dan menetap. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyifati bulan Ramadan dengan bulan yang penuh berkah. Artinya kebaikan di bulan Ramadan sangatlah banyak kaum muslimin. Ini yang pertama. Yang kedua, pahala amalan dilipat gandakan di bulan Ramadan. Jika dikatakan bulan Ramadan memiliki banyak kebaikan atau berkah, maka di antara kebaikan-kebaikannya adalah pahala dilipat gandakan secara kualitas dan kuantitas. Ini di bulan Ramadan. Inilah yang disepakati oleh para ulama, meskipun syariat tidak menyebutkan secara pasti berapa kali lipat penggandaannya. Namun yang jelas, secara kualitas dan kuantitas amalan kita semuanya di bulan Ramadan dilipat gandakan. Di antara dalil yang menunjukkan akan hal itu adalah hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1863. Inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan au hajjata ma'i. Sesungguhnya umrah di bulan Ramadan sebanding dengan haji atau seperti haji bersamaku. Insya Allah ya. Mungkin ada yang punya rezeki mau umrah bulan Ramadan, monggo bisa daftar sama kami nanti. Kita sampaikan nanti ke travelnya dan amanah insya Allah. Nah,
Mau nggak? Ini kesempatan seperti haji bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Maka ini menunjukkan bahwasannya pahala di bulan Ramadan dilipat gandakan. Dan terbukti Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika Ramadan orang yang paling semangat beramal soleh, Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Abbas radhiyallahu an menceritakan dalam hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari nomor 1902, kana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nasi bil khair. Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling dermawan dalam segala kebaikan. Itu Kanjeng Nabi, Pak. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan kedermawanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, yang paling baik atau yang paling puncak ketika bulan Ramadan. Nabi itu dermawan, Pak. Tapi ketika Ramadan lebih dermawan lagi. Seperti angin berhembus, kata sahabat. Masya Allah. Kesempatan kaum muslimin. Ya. Maka ketika Ramadan perbanyak ibadah kita. Tasbih, istighfar, tahlil, tahmid, kemudian infak, tilawatul Quran. Kalau punya rezeki ya umroh di bulan Ramadan, syukur kalau bisa ikut program 1 bulan full di Tanah Suci, Masya Allah ya. Nah, tentunya mahal ini ya. Nah, tapi kan sebanding dengan pahalanya kan begitu. Masya Allah ya. Nah, ini luar biasa. Itu yang kedua. Yang ketiga kaum muslimin, puasa adalah ibadah khusus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam hadis yang sahih nomor 1904, kullu amal ibni Adam lahu, setiap amal anak Adam adalah untuknya, illa syam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih, karena sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri, kata Allah, yang akan memberi balasannya. Kaum muslimin, maksud dari hadis qudsi illa syiyam, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bi, sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Ulama menjelaskan ada 9 penjelasan sebagaimana disebutkan dalam kitab Fathul Bari, namun kita ambil 2 yang paling kuat dari 9 pendapat tersebut. Yang pertama, karena puasa itu amalan yang sulit dimasuki riya. Saya ulangi, puasa itu amalan yang sulit untuk dimasuki riya. Berbeda dengan ibadah yang lain seperti baca Quran, ya, kemudian ya, berbuat kebaikan yang lain, sholat misalnya, haji misalnya, umroh misalnya. Ini ibadah-ibadah yang orang bisa melihat ya secara ya, kasat mata kan begitu. Secara dohir tampak, oh sedang sholat, sedang ini, sedang itu, sehingga dimasuki riya lebih besar peluangnya. Beda dengan puasa. Kalau puasa itu kan amalan rahasia antara kita dengan Allah. Kalau bapak nggak cerita atau ngomong, nggak ada yang tahu kalau ada puasa. Nggak ada yang tahu. Ada puasa Senin dan Kamis, Anda keluar rumah, nggak ada yang tahu Anda puasa itu. Nah, kecuali Anda cerita, aku poso loh, nah misalnya, baru itu Anda tahu. Oh poso atau tiba nih kan begitu. Makanya dikatakan puasa itu amalan yang istimewa. Ini pemahaman yang pertama. Karena puasa itu amalan yang istimewa,
amalan rahasia antara kita dengan Allah, sehingga amalan ini pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ketika melakukannya dengan ikhlas. Kemudian pendapat kedua, karena pahala puasa tidak terbatas, sehingga Allah mengatakan wa ana ajzibi, akulah yang akan membalasnya. Jadi enggak terbatas pahalanya. Hanya Allah yang tahu besaran pahalanya. Maka dikatakan ibadah yang spesial. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih, riwayat Muslim nomor 1151. Kullu amal ibni Adam yudha'af. Setiap amalan anak cucu Adam akan dilipat gandakan, al hasanatu asyru amsalihah. Satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali, ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Jelas nikmat yang besar ini. Qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman, illa saum, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bih. Karena puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dia meninggalkan nafsu syahwat dan nafsu makannya karena aku, kata Allah. Dan ini diperkuat dengan firman Allah surat Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Dan kita tahu kaum muslimin, di dalam puasa terdapat 3 kesabaran. Yang pertama, sabar menjalankan perintah. Yang kedua, sabar menjauhi larangan. Yang ketiga, sabar menghadapi takdir Allah yang tidak menyenangkan. Coba kita ingat ketika berpuasa. Itu perintah Allah, lalu Anda menjalankan dengan penuh kesabaran. Lantas di situ ada larangan, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berhubungan badan, tidak boleh melakukan maksiat. Maka kita sabar meninggalkan itu semua karena Allah. Lantas di dalamnya ada sabar menghadapi ujian. Orang yang berpuasa dia lelah, capek, penat, payah, haus dan sebagainya. Namun dia sabar menghadapinya. Maka wajar ketika orang berpuasa dia akan mendapatkan pahala yang tanpa batas. Hanya Allah yang tahu. Kaum muslimin yang berbahagia, dalam keterangan yang lain kata